Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Rahmawati. Saya dari kelas SPIA jurusan Tadris Bahasa Inggris. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ustadz Hashim Amrullah. Untuk tema yang saya ambil adalah masa Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa, kata Khulafa Rasyidin itu terbentuk dari dua kata, yakni khulafa dan rasyidin. Khulafa ini berasal dari kata khalf yang artinya pengganti, penerus atau penguasa, dan rasyidin ini berasal dari kata rasyid yang artinya cerdas, amanah dan jujur. Jadi secara bahasa, kata Khulafa Rasyidin ini bisa diartikan sebagai penguasa yang cerdas, jujur dan amanah. Sedangkan secara istilah, Khulafa Rasyidin ini lebih mengacu kepada penerus masa kepemimpinan Rasulullah dalam menegakkan urusan agama dan juga mengurusi urusan dunia. Jika melihat pada masa itu ya, kata penguasa atau kata Khulafa Rasyidin ini jarang digunakan oleh penguasa karena kebanyakan orang Arab pada saat itu lebih menggunakan kata sultan, malik atau kaisar dalam menyebut penguasa pada saat itu. Jadi bisa diartikan Khulafa Rasyidin ini julukannya itu memang jarang atau memiliki kriteria tersendiri orang yang mendapat lakop itu. Jika mengacu pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf dan At-Tirmidzi yang berbunyi bahwa Abu Bakar fil jannah, Umar bin Khattab fil jannah, Utsman bin Affan fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Secara eksplisit itu menjelaskan bahwa untuk Khulafa Rasyidin ini sendiri mengacu pada 4 orang tersebut, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Karena keempatnya merupakan sahabat dekat Rasulullah. Oke, untuk masa kepemimpinan Khulafa Rasyidin yang pertama, yakni pada tahun 632 Hijriah sampai 644 Hijriah Masehi, 632 Masehi sampai 644 Masehi, dipegang oleh Khulafa Rasyidin yakni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat Rasulullah yang mendampingi beliau dalam berdakwah, dalam mendakwakan agama Islam. Gelar As-Siddiq sendiri didapatkan pada saat beliau membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, karena pada saat Rasulullah mengabarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam satu malam, tidak ada yang mempercayainya kecuali Abu Bakar. Oleh karenanya beliau diberi gelar As-Siddiq, yakni yang dapat dipercaya. Untuk masa kepemimpinan sendiri, Abu Bakar ini memiliki banyak prestasi. Di antaranya pertama itu adalah menumpas nabi palsu. Jadi setelah Rasulullah wafat dan iman orang-orang muslim yang masih lemah, banyak orang-orang murtad yakni yang tidak mau sholat, membayar zakat, bahkan mengklaim dirinya sebagai nabi. Tidak sedikit pula orang-orang Islam yang kembali lagi ke agamanya, yakni dengan menyembah berhala. Untuk orang-orang Islam yang tidak membayar zakat atau tidak melakukan perintah syariat itu, Abu Bakar tidak menumpasnya. Tapi untuk mereka yang mengklaim dirinya sebagai nabi, Abu Bakar itu menumpas dan membasminya. Di antaranya ialah yang paling terkenal ialah Musailamah al-Kadzdzab. Selanjutnya adalah masa kepemimpinan Abu Bakar, beliau juga meneruskan atau merealisasi rencana Nabi untuk menyerang kaum Romawi. Penyerangan ini dilakukan untuk perluasan Islam, sehingga pada masa Abu Bakar itu sendiri Islam bisa mencapai Syria dan Persia. Oke. Abu Bakar sendiri itu wafat pada 23 Agustus tahun 644 Masehi di Madinah. Untuk selanjutnya, masa Khulafaur Rasyidin ini dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memerintah selama 10 tahun. Nah, pada masa beliau ini Islam berada pada masa jaya-jayanya, karena secara administrasi Islam itu tertata dengan sangat baik.
dan wilayahnya sangat luas, hingga pada masa tersebut untuk memudahkan administrasi dan koordinasi masing-masing wilayah yang letaknya jauh dari jangkauan pada saat itu, wilayah Islam itu sendiri dibagi menjadi 8 provinsi. Di antaranya masa kepemimpinan Umar bin Khattab ini juga terbentuk Baitul Mal. Baitul Mal ini departemen yang mengurusi bidang keuangan dan perpajakan. Kemudian ada juga pembentukan mata uang, kemudian penetapan kalender Hijriah serta kodifikasi Al-Quran. Jadi dapat diartikan bahwa pada masa Umar ini Islam telah mencapai masa keemasan, karena secara personal saja memang Umar bin Khattab ini bahkan sebelum masuk Islam terkenal dengan orang yang tegas, pemberani, bertanggung jawab. Dan selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Untuk Khalifah Utsman bin Affan, beliau memerintah pada 656 Masehi pasca Umar wafat. Nah, untuk Utsman bin Affan ini beliau dipilih berdasarkan musyawarah dari 6 panitia pada saat itu. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, terus Thalha bin Ubaidillah, Abdullah bin Umar, yakni putranya Umar, kemudian Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Namun keempat orang ini tadi, selain Ali bin Abi Thalib dan Utsman, itu mengundurkan diri. Kemudian yang tersisa itu adalah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, dengan kesepakatan itu, meskipun kesepakatannya agak panjang dan lama ya, karena memang keduanya merupakan sahabat dekat Rasulullah, akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan menjadi khalifah. Ya, pada saat itu beliau berusia 70 tahun. Pada masa Utsman bin Affan ini, beliau secara administrasi itu lebih kepada melanjutkan masa administrasi yang ditinggalkan oleh Umar bin Khattab, baik itu secara ekonomi, politik, dan sosial. Beliau tetap menjaga peninggalan Umar bin Khattab itu secara administrasi itu tetap sama. Namun beliau melakukan perubahan dengan mengganti beberapa gubernur yang telah ditetapkan Umar dalam 8 provinsi itu dengan kerabat dekatnya, dan tindakan inilah yang kemudian memunculkan perpecahan di kalangan umat Islam sendiri, karena ada beberapa golongan yang memandang bahwa masa Utsman bin Affan itu telah melakukan penyelewengan dengan melakukan nepotisme, yakni mengangkat kerabat dekat sendiri menjadi gubernur di daerah-daerah tertentu yang ada pada saat itu. Untuk Utsman bin Affan sendiri, pencapaiannya itu secara pembangunan, yakni membangun saluran air, jembatan, jalan-jalan, dan lain sebagainya yang memudahkan dan melancarkan aktivitas administrasi itu sendiri. Kemudian Utsman bin Affan ini sendiri kemudian wafat setelah beliau ditikam oleh pemberontak, karena memang pada masa beliau ini memang sudah mulai muncul pemberontakan ya di rumahnya. Jadi Utsman bin Affan ini wafat di rumahnya dengan dibunuh oleh sekelompok pemberontak. Nah, pasca wafatnya Utsman bin Affan ini, yang terpilih menjadi khalifah selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Meskipun sebelum pengangkatan Ali bin Abi Thalib ini juga dibentuk panitia yang akan melantik atau membaiat khalifah selanjutnya, seperti pada masa Utsman bin Affan. Namun atas pertimbangan Ali bin Abi Thalib ini merupakan sahabat dekat Rasulullah, beliau ini keponakan sekaligus menantu yang dikisahkan pada saat masa Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau hijrah ke Madinah, Yathrib. Ali bin Abi Thalib inilah yang tidur di ranjang Rasulullah sebelum akhirnya Rasulullah pergi bersama Abu Bakar meninggalkan Makkah. Jadi karena pertimbangan itu, karena kedekatan secara kekerabatan, Ali bin Abi Thalib akhirnya dibaiat menjadi khalifah. Namun pada masa Ali bin Abi Thalib ini, sama halnya dengan masa Utsman bin Affan, terjadi banyak konflik. Di antaranya pertama terjadi perang Jamal. Perang Jamal ini perang yang terjadi antara Ali dan istri Rasulullah, yakni
Sayyidah Aisyah. Perang ini dilatar belakangi karena Sayyidah Aisyah itu menuntut untuk pengusutan pembunuhan yang dilakukan oleh pemberontak itu terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Namun sama Ali itu tidak dilakukan pengusutan hingga akhirnya pada saat itu Sayyidah Aisyah ini menentang atau memberontak di masa kepemimpinan Ali hingga tercetuslah perang Jamal. Kemudian ada juga pemberontakan yang dilakukan oleh Muawiyah. Nah, Muawiyah ini pemberontakan antara Muawiyah dan Ali ini kemudian memunculkan perang Siffin. Perang Siffin, pada saat perang Siffin sebenarnya Ali itu sudah hampir menang, tapi karena dari pihak Muawiyah itu mengangkat tombak dan di ujung tombak itu terhadap Al-Quran, pada saat itu pula perang dihentikan dan terjadi peristiwa tahkim. Nah, peristiwa tahkim ini sebenarnya kesepakatan antara Ali dan pihak Muawiyah untuk sama-sama turun jabatan. Namun karena kelicikan dari Muawiyah, saat perwakilan Ali maju dan mendeklarasikan bahwa Ali ini sudah turun jabatan, Muawiyah justru melakukan hal sebaliknya. Perwakilan Muawiyah yakni Amr bin As dengan liciknya mengumumkan kenaikan Muawiyah menjadi khalifah. Jadi saat itu memang terjadi pro kontra dari golongan Ali sendiri, hingga pada saat itu umat Islam terpecah belah dengan menjadi dua golongan yakni Syiah dan Khawarij. Syiah ini yang menerima peristiwa tahkim, dan Khawarij ini adalah Khawarij ini adalah golongan yang menolak peristiwa tahkim. Beliau mengklaim bahwa seluruh orang yang terlibat itu adalah orang-orang yang murtad karena sudah menyalahi hukum-hukum, karena sudah berani membuat hukum-hukum sendiri. Akhirnya di masa kepemimpinan Ali ini, Ali itu wafat setelah ditikam oleh golongan Khawarij yakni Ibnu Muljam pada saat sholat subuh. Setelah meninggalnya Ali ini, berakhirlah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin pada era pasca Rasulullah wafat. Kemudian digantikan oleh dinasti Muawiyah. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.